Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlani Rahmawati, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hakikat paragraf. Anggota dari kelompok 6 yaitu ada Adinda Naisila Lawalita, ada Syahilna Nurul Azizah, ada Marlani Rahmawati, ada Rangga Adi Setiawan, ada Kevin Priamukti Firmansyah, dan yang terakhir ada Moj Ridwan Karimda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahilna Nurul Azizah dengan NPM 2420103122. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang hakikat paragraf. Baik, yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan sebuah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah perbincangan, terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau perbincangan sehingga sering disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Baik, yang selanjutnya ada struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tidak langsung. Baik, yang pertama kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, dan mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Baik, yang selanjutnya adalah kalimat pengembang langsung dan kalimat pengembang tidak langsung. Dalam sebuah paragraf perlu diperhatikan, kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu ada kalimat pengembang tak langsung, tepatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Lalu, jika teman-teman bertanya paragraf yang baik itu seperti apa? Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsentrasi. Yang pertama ada kesatuan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Paduan paragraf. Paduan paragraf bergantung pada keterkaitan antar kalimat yang membentuknya sehingga pembaca dapat memahami alur pemikiran penulisan tanpa kebingungan. Keserasian hubungan antar kalimat dapat dicapai melalui alat kohesi gramatikal seperti kata transisi, referensi, paralelisme, dan elips serta alat kohesi leksikal seperti sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi. Paragraf dikatakan padu jika ada keserasian dalam hubungan kalimat. Kata transisi. Kata transisi adalah hubungan yang digunakan untuk merangkai kalimat atau bagian kalimat dalam sebuah paragraf, mempengaruhi kejelasan informasi. Contohnya, yaitu yang pertama hubungan tambahan, menggunakan ungkapan seperti di samping itu untuk menambahkan informasi. Yang kedua yaitu hubungan pertentangan, yaitu menggunakan ungkapan seperti namun untuk menunjukkan pernyataan yang berlawanan. Yang ketiga yaitu hubungan perbandingan, menggunakan ungkapan seperti begitu juga dengan untuk membandingkan dua pernyataan. Yang keempat yaitu hubungan akibat, menggunakan ungkapan seperti oleh karena itu untuk menunjukkan akibat dari pernyataan sebelumnya. Yang kelima yaitu hubungan tujuan, menggunakan ungkapan seperti untuk maksud itu untuk menyatakan tujuan. Yang keenam yaitu hubungan contoh atau identifikasi, yaitu menggunakan ungkapan seperti dengan kata lain untuk memberikan contoh atau penjelasan lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu hubungan antar waktu, menggunakan ungkapan seperti sesudah untuk menggunakan urutan waktu. Yang ke-8 yaitu hubungan tempat, menggunakan ungkapan seperti di sana untuk menunjukkan lokasi. Penggunaan kata transisi yang dapat membantu menjelaskan hubungan antara informasi dalam teks. Referensi. Referensi adalah hubungan antara lambang bahasa dan objek yang diwakilnya. Terdapat dua jenis referensi, yaitu yang pertama ekoforis, yaitu yang merujuk pada objek di luar teks, dan yang kedua yaitu endoforis, yang merujuk pada objek dalam teks. Referensi endoforis juga berfungsi sebagai alat kohesi
terbagi menjadi anaforis, yaitu merajuk pada objek yang telah disebutkan sebelumnya, dan kataforis merajuk pada objek yang akan disebutkan. Keduanya harus berkoreferensi, yang berarti memiliki relevan yang sama, dan dapat berupa pronomina persona, pronomina demonstravia, dan pemarkan definit. Pronomina persona adalah bentuk deikis yang merujuk pada orang berdasarkan peran dalam wawancara pembaca. Referensi anaforis seringkali menggunakan pronomina persona seperti kata ganti mereka dan entrik yang merujuk pada masyarakat Tengger dalam teks. Menggunakan kata ganti ini membantu menjaga keseimbangan antar kalimat. Pronomina destravia, yaitu kata yang merujuk pada benda atau hal tertentu dengan kata ini untuk yang dekat dan itu untuk yang jauh. Contoh menggunakan pronomina tersebut terlihat dalam 2 paragraf. Pada paragraf pertama, yaitu ini merujuk pada testosteron, sedangkan pada paragraf kedua itu merujuk pada surat atau ditulis untuk Perdana Menteri Prancis. Kata ganti ini dapat digunakan untuk merujuk pada informasi yang telah disebutkan, sedangkan ini juga dapat merujuk pada hal akan dibahas kemudian. Pemarkahan, kemakrifan, dan kedefinitian digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, cara untuk merujuk kembali sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya agar tidak perlu diulang atau berulang lagi di kalimat selanjutnya. Pemarkah yang sering digunakan sebagai penyulih atau kata ganti adalah tersebut, begini, begitu, di sana, di sini, dari situ, dari sana, dan sebagainya. Contohnya, Pantai Nongsa dengan panjang 1,3 km diapit oleh beberapa resor wisata bertaraf internasional. Di sebelah timur terdapat resor Nongsa, Point Marina, dan Turi Beach. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Palm Spring dan sebuah lapangan golf dan resort. Target pasar resor-resor wisata tersebut tidak lain adalah para pelancong dari 30 negeri seberang. Dari paragraf ini, kata pemarkahnya ada di kata tersebut, yaitu merujuk kembali ke resor-resor wisata yang sudah ada di kalimat sebelumnya. Contoh kedua, sambil berdiri menatap langit, Newton mereka-reka soal hubungan gravitasi tadi dengan apel yang jatuh, bulan, dan bumi. Dari situ, Newton menemukan rumusan kalau antara bumi dan 31 bulan memiliki gaya tarik yang tak terlihat. Gaya tarik itu yang menyebabkan bulan tidak jatuh atau menabrak bumi. Dari paragraf ini, kata pemarkahnya ada pada kata dari situ. Itu merujuk kembali ke kegiatan yang sudah dilakukan Newton di kalimat sebelumnya. C. Substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Bisa menggunakan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lainnya yang lebih besar daripada kata seperti frasa atau klausa. Misalnya, dari kata Jepang bisa disulih atau diganti dengan frasa negeri sakura atau frasa negeri matahari terbit. Contohnya, seorang karyawan kantor terinfeksi virus hepatitis. Penyakit yang menyerang hati itu diduga menular dari temannya yang sering berbagi alat makan tanpa sterilisasi. Menurut dokter, akibat virus yang hingga kini belum ada obatnya itu, risiko komplikasi serius pun meningkat. Dari paragraf ini, substitusinya ada di kata virus hepatitis dan juga penyakit yang menyerang hati. Contoh lainnya bisa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid disulih dengan Gus Dur atau Presiden keempat RI. Yang D ada elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Nah, di dalam satu wacana tulis yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak akan dimunculkan kembali. Namun di dalam kalimat majemuk, misalnya jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula dalam satu kalimat tersebut, salah satu unsur biasanya akan dilesapkan. Contohnya, Einstein lahir di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879.
tergolong anak yang pendiam, tidak pernah senyum dan lamban. Dia jarang berbicara dengan orang lain. Namun, kalau sudah bertanya sesuatu yang menarik perhatiannya, dia berubah menjadi orang yang cerewet. Republika 23 Januari 2003. Pada contoh ini, di kalimat pertama terjadi pelesapan unsur kata Einstein. Di kalimat kedua tidak terjadi pelesapan unsur kata Einstein, namun menggunakan kata ganti dia. Di kalimat ketiga terjadi pelesapan unsur pada induk kalimat dan menggunakan kata ganti pada anak kalimatnya. Sinonim. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang sama persis, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Contohnya, siapa Wilbur dan Ovel Wright? Bila membaca halaman iptek kemarin, kamu telah mengetahuinya. Ya, benar, mereka dua bersaudara yang merancang pembuatan pesawat terbang. Kakak beradik ini lahir di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Pak Wilton Wright. Republika 8 Mei 2003. Pada paragraf kali ini, unsur sinonim ada pada kata dua bersaudara dan kakak beradik. Meskipun maknanya tidak sama persis, namun masih mengandung informasi yang sama, yaitu adanya unsur pertalian darah. Lalu ada antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu antonim penuh dengan kejenjangan. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri berubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Lalu yang ketiga untuk menyatakan agak maupun lebih dan sangat. Anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah, panjang skala memperlihatkan tingkat ciri peubah yang relevan. Keantoniman ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada oposisi mutlak, yang kedua ada oposisi tidak mutlak atau biasa disebut dengan oposisi kutub, yang ketiga ada oposisi hierarki, yang keempat ada oposisi relasional, dan yang kelima ada oposisi majemuk. Oposisi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak. Artinya, jika satu kata dikatakan positif, maka kata yang lainnya akan bersifat negatif. Contohnya yaitu ada hidup dan mati. Contoh dalam paragrafnya yaitu sebagai berikut. Semua makhluk yang hidup di dunia ini membutuhkan pangan, tidak terkecuali binatang yang berada di tengah hutan. Ketakcukupan pangan dapat mengakibatkan kematian, seperti yang terjadi di Afrika sebagai akibat dari kemarau yang berkepanjangan. Nah, sesuatu yang hidup itu pasti dikatakan tidak mati, maupun sebaliknya sesuatu yang mati itu pasti dikatakan tidak hidup. Kita tidak bisa mengatakan agak mati maupun agak hidup. Jadi oposisi ini bersifat mutlak. Nah, yang kedua ini yaitu oposisi tidak mutlak atau biasa juga disebut dengan oposisi kutub. Oposisi ini cenderung bergradasi atau memiliki tingkatan-tingkatan makna. Contohnya yaitu sebagai berikut. Pada masa krisis ekonomi sekarang ini, jumlah orang miskin bertambah besar. Mereka yang dulunya dikategorikan sebagai kelompok prasejahtera, kini terpuruk jauh dari kategori itu. Jika sebelum krisis mereka masih dapat makan nasi setiap hari, kini ubi pun sulit mereka dapatkan. Untuk meringankan beban, mereka diperlukan uluran tangan dari berbagai pihak yang mampu. Dalam keadaan seperti itu, memang sangat ironis, ternyata masih banyak orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Oposisi ini memiliki tingkatan-tingkatan makna, seperti tadi, miskin ataupun kaya. Dan miskin ini dapat dikatakan sebagai agak miskin maupun sangat miskin. Dan juga bisa disebut juga dengan agak kaya maupun sangat kaya. Nah, oposisi tidak mutlak ini bergradasi sesuai dengan tingkatan atau keadaan yang terjadi. Lalu yang ketiga ada oposisi hierarki. Merupakan kata yang dipertentangkan menyatakan suatu deret jenjang maupun tingkatan. Contohnya yaitu, menurut dan Puspom TNI, semua yang terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan dimulai dari prajurit yang bertugas di lapangan. Dari pemeriksaan itu kemudian akan dikembangkan pemeriksaan terhadap komandan lapangan yang berpangkat perwira pertama, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk memeriksa pejabat di atasnya, baik yang berpangkat perwira menengah maupun perwira tinggi yang diduga terlibat. Pada contoh di atas ditujukan pada kata yang dipertentangkan yang
merupakan suatu jenjang, yaitu adanya prajurit, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Itu merupakan sebuah tingkatan atau jenjang kepangkatan dalam militer. Yang selanjutnya adalah oposisi relasional. Dalam oposisi relasional atau hubungan ini, makna kata-kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, oposisi ini tidak ada, seperti menjual, membeli, suami, istri, mundur, maju, pulang, pergi, pasang surut, dan yang lain-lain. Oposisi majmuk. Oposisi majmuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata, seperti berdiri dengan kata duduk, berbaring, tiarap, berjongkok. Selanjutnya adalah hiponim. Hiponim adalah hubungan antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum tersebut adalah superordinate, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelas adalah hiponim. Hiponim dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang sifatnya hierarkis antara satu konstituen dengan konstituen lainnya. Relasi makna dapat dilihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna khusus. Hubungan hiponim dapat berupa superordinate dari superordinate lain atau hiponim bertingkat. Selanjutnya adalah kemeroniman. Kemeroniman adalah konsep yang mengacu pada hubungan bagian hingga seluruh. Contohnya seperti hubungan pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Repetisi atau pengulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, dan klausa. Kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan yakini semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan kesimpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Gagasan utama dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu beberapa faktor penyebab keluarga memiliki peran cukup penting. Ada informasi penting dalam gagasan utama yang harus dicermati untuk dapat mengembangkan menjadi paragraf yang memenuhi syarat kelengkapan. Ya, berikutnya adalah keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Contoh, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tetapi tidak berani karena takut dianggap sebagai anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya,
Ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan, eh, kemudian membacanya di taman rumah dengan ditemani mboknya, si mbok pembantunya. Akhirnya membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari ia lalui tanpa membaca. Untuk model urutan waktu, informasi tentang objek disajikan secara kronologis. Penulis dapat memulai penyajian informasi dari awal hingga akhir keadaan, peristiwa, atau kejadian hingga keadaan terakhir. Penulis juga dapat menyajikan informasi dari keadaan terakhir, kemudian bergerak ke arah keadaan awal. Konsistensi. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandang ini, penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Lalu yang keempat yaitu sudut pandang campuran, merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Dari beberapa macam sudut pandang itu, yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Penulis harus menetapkan sudut pandangnya terhadap calon pembaca tulisannya. Dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembacanya, penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Sudut pandang yang sudah ditentukan itu seyogyanya dipertahankan dari awal hingga akhir pembahasan. Contohnya seperti berikut. Pada paragraf, penulis menggunakan kata kita dan Anda secara konsisten. Pemilihan kata kita dan Anda tersebut menunjukkan bahwa penulis secara sadar seolah-olah ingin mengajak pembaca berkomunikasi langsung. Penulis menempatkan pembaca sebagai mitra dialog interaktif. Penggunaan kata Anda merupakan bentuk penyapaan kepada pembaca yang efektif. Dengan cara itu, pembaca merasa dilibatkan dalam permasalahan yang sedang dikomunikasikan dalam paragraf itu. Begitu juga dengan penggunaan kata kita. Hal itu akan menguatkan keterlibatan dan keterkaitan secara emosional pembaca dan penulis.